Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ahibati fillah azzanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan dari kajian dari Ustadzuna Ustadz Muflih Safitra hafizahullahu taala. Masuk terakhir membahas tentang anak adalah penyejuk mata. Sahih? Dibacakan hadis ke-87 dari Bishr bin Muhammad dari Abdullah dari kami, dia berkata Safwan bin Amr mengabarkan Haddatsani Abdurrahman ibn Jubair ibn Nafir an abihi qala jalasna ila al-Miqdad. Jadi ini sahabat kaum tabi'in, orang-orang generasi tabi'in berkumpul kepada salah satu sahabat. Siapa nama sahabatnya? Al-Miqdad ibnul Aswad. Nah, Al-Miqdad ibnul Aswad termasuk satu di antara as-sabiqun al-awwalun. Itu sahabat-sahabat yang generasi pertama masuk Islam. Termasuk sahabat yang diagungkan, sahabat besar, sahabat yang dijadikan rujukan dalam mengambil ilmu. Dari awal masuk Islam ya, hingga Rasulullah wafat, maka Al-Miqdad ini termasuk orang yang rajin atau dari awal ikut jihad fisabilillah. Dari awal jihad masih diizinkan, belum wajib, hingga jihad diwajibkan, beliau selalu ikut bersama perang-perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jihad, keahliannya dalam berkuda sangat handal dan contoh figur yang teguh dalam keimanan. Di antara perkataannya yang terkenal yaitu pada peristiwa perang Badar. Saat kaum muslimin berjumlah 313 dengan persenjataan yang niat awalnya untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang pulang dari negeri Syam. Tetapi Allah mentakdirkan lain, bahwa berita rencana penyergapan ini sampai kepada penduduk Makkah, sehingga penduduk Makkah mengirim pasukan 1000 lebih dengan pasukan lengkap, senjata lengkap. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan. Warrakbu asfala minkum. Ada yang lebih besar lawannya, pahalanya lebih besar, ada yang lebih ringan tujuan awal dan itu lebih dekat, yaitu rombongan Abu Sufyan. Maka Rasulullah mengajak musyawarah pada para sahabat, apa yang akan kalian pilih? Dan di sini perkataan Miqdad yang terkenal. Nah, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa? Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang dari
Mesir. Nah, menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Saat itu lewat laut yang dibelah. Nah, kemudian Allah janjikan tempat tinggal yang nyaman dan akan diberikan kemakmuran bagi Bani Israel. Tapi di sana ada penduduknya, ada musuhnya. Allah mewajibkan Bani Israel untuk berjihad. Apa yang dikatakan Bani Israel ini? Qalu lan nadkhulaha ma damu fiha. Kami tidak akan masuk ke negeri tersebut selama masih ada orang-orang di sana itu. Mereka orang-orang besar, punya kekuatan, punya pasukan, kita baru nyeberang. Padahal Allah sudah menjanjikan, masuklah kalian akan menang. Nah, terus Bani Israel mengatakan gitu, kita nggak akan masuk. Idhab anta wa rabbuka. Engkau saja ya Musa yang berangkat bersama Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun, kami tunggu di sini saja. Itu perkataan siapa? Bani Israel. Dan Mikdad mengatakan kami tidak akan mengucapkan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kemana engkau ya Rasul, kemana engkau mengajak kami berjihad, memilih lawan mana, kami akan berperang. Demikian. Dan juga ada perkataan-perkataan lain dari sahabat yang lain yang mengatakan kalaulah engkau Rasulullah mengajak kami menyeberangi laut tanpa kapal, kami akan menjalaninya. Demikian keteguhan iman dari sahabat-sahabat Nabi yang ikut terjun dalam perang Badar. Makanya setelah itu Allah menjanjikan ampunan bagi sahabat-sahabat Ahlul Badar apapun kesalahan mereka. Termasuk ada di antara mereka lah ada yang terfitnah ikut menyebarkan mempercayai tentang fitnah ibunda Ummul Mukminin siapa? Aisyah radhiyallahu anha, tapi Allah mengampuni dosanya. Karena mengikuti perang Badar, dan salah satunya adalah Miqdad. Dari sinilah sosok sahabat yang setelah sepeninggal Rasulullah kaum tabi'in mendatanginya untuk mengambil ilmu. Miqdad wafat di tahun 30 Hijriah. Jadi sekitar berapa tahun setelah wafatnya Nabi? Usianya berapa tahun setelah wafatnya Nabi, meninggalnya Miqdad? Rasulullah wafat di tahun 11. Nah, tepatnya 10 tahun berdakwah di Madinah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Berarti sekitar ada 20 tahun usia Miqdad sepeninggal dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama 20 tahun itu Miqdad mendampingi generasi berikutnya dari kaum tabi'in bersama sahabat-sahabat yang lain. Disebutkan di sini bahwa ketika Nufair, ayah dari Jubair, mendampingi Miqdad bin Al-Aswad, tiba-tiba ada orang datang. Apa yang dikatakan orang ini? Alangkah beruntungnya kedua bola mata ini. Kedua mata siapa yang maksud? Miqdad, yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, ini kadang muncul juga bagi kita kalau sedang naik kecintaan kepada Rasulullah atau rindu pada Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Nah, tapi sebenarnya kita ini pernah nggak ada perasaan kayak gitu, pengen berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau harusnya muncul rasa cinta itu, berharap bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita membaca tafsir di surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi wa may yuti'illaha war rasulah wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka kelak mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, as-siddiqin, para sahabat-sahabat Nabi, asy-syuhada, yang meninggal di medan jihad, was-shalihin, dan orang-orang salih, dikumpulkan dengan mereka bersama Nabi. Dalam tafsir ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ada seorang kaum Ansar tiba-tiba mendatangi Rasulullah hazinan dengan wajah tampak sedih. Ma baluka ya fulan? Rasulullah bertanya, ada apa gerangan wahai saudaraku? Tampak engkau tampak sedih.
Sahabat dari Al-Ansari mengatakan, "Ya Rasulullah, hari-hari saya bisa berjumpa denganmu. Ketika saya di rumah, terus saya rindu ingin berjumpa denganmu, bisa seraya saya tinggalkan rumah dan menemuimu. Tapi kelak ketika engkau meninggal, saya meninggal, engkau akan berkumpul dengan para nabi. Adapun saya tidak akan berjumpa denganmu. Itu pun kalau saya masuk surga." Itu yang membuat dia sedih. Tidak lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah terdiam. Kemudian Jibril datang membawa wahyu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dimasukkan ke surga bersama para nabi. Jelaskan tafsir itu bukan berarti selalu di surga bersama nabi, tidak. Karena kedudukan para nabi ibarat kita di bumi, para nabi di bintang yang berterang di jauh sana. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa para nabi akan mengunjungi orang-orang yang dulu mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, dikunjungi dan berkumpul bersama. Demikian yang kita harapkan, dan itu harus muncul dalam hati kita. Jangan sampai kita mengatakan ittiba'u sunnah, tapi dalam fisik saja hati kita tidak muncul rasa cinta. Apalah ibadah kalau tidak didasari karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in ini pun punya perasaan itu, tapi mungkin pembahasaannya kurang pas dengan mengatakan beruntung sekali dua mata ini. Ini ada nada untuk apa? Sedikit seakan-akan dia tidak diberi kesempatan seperti yang dimiliki oleh Miqdad, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, kadang orang cinta, kadang orang punya keinginan baik, itu pengungkapannya salah. Makanya hal itu membuat siapa? Miqdad menjadi marah. Tetapi Nufair yang di samping Miqdad Ibnul Aswad merasa heran. Kenapa marah? Apa yang salah? Tidak ada yang salah dari ucapan dari orang ini yang mengatakan beruntung sekali dua bola mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pun ketika membaca di awal hampir tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimana perkataan Miqdad? Ia tidak tahu kalau sekiranya ia hadir bagaimana sikapnya dalam menghadapinya. Dia hanya membayangkan kalau hidup di zaman Rasulullah pasti beriman. Padahal ketika Rasulullah SAW diutus pada kaum yang telah melewati puluhan atau ratusan tahun tanpa dibimbing oleh seorang nabi, yang sifat mereka sudah keras, sudah sangat condong kepada berhala. Kalau kita hidup di zaman itu, belum tentu kita masuk dalam golongan kaum Muhajirin maupun kaum Ansor. Khawatirnya kita di belakang pasukan siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, nasallallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang lahir di sini. Maka setiap kita yang Allah berikan takdir hidup di masa kapanpun itu memanfaatkan apa yang Allah berikan, ya dengan cara mengikuti bagian-bagian wahyu yang sampai kepada kita. Entah disampaikan Rasulullah secara langsung ya para sahabat maupun para pewaris para nabi, yaitu para ahli ilmu. Lihat. Dengan bahasa yang kuat dari Al-Miqdad, demi Allah telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kaum yang dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, yang paling besar hampir menyeluruh, yang beriman cuma sedikit di masa Rasulullah kaum siapa? Orang-orang Yahudi. Yang pertama ditinggal di mana? Di Madinah. Ada berapa itu? Bani Nadir, terus Bani Quraidah, terus Bani Qainuqa, terus 6, satu lagi, ada 4 enggak salah. Banyakkan mereka tidak beriman, bahkan ada yang diusir setelah perang Khandaq karena berkhianat. Nah, disebutkan dalam surah Al-Hasyr itu. Nah, seperti itu. Banyak kaum yang tahu kebenaran, bahkan kitab Taurat turun kepada mereka, tapi ketika di zaman Rasulullah mereka tidak bisa beriman. Saking kondisi yang mungkin tidak bisa kita bayangkan di masa kita ini.
di masa kita saat ini untuk mengikuti kebenaran, apa sih godaannya? Paling dekat keluarga, teman-teman, atasan, atau jabatan kedudukan kita. Ini yang paling sering menghalangi kita untuk totalitas dalam mengikuti kebenaran. Ini saja kadang kita masih belior, sih lenceng gitu kan. Apalagi di zaman Rasulullah saat itu yang memang begitu berat. Dapat ditilik bagaimana orang yang paling dekat dengan Nabi pun tidak masuk Islam. Siapa? Abu Thalib. Nah, godaannya besar. Godaan ketika mau wafat dituntun Rasulullah untuk mengatakan apa? La ilaha illallah, berkata. Abu Jahal mengatakan, Abu Jahal atau Abu Lahab mengatakan, engkau akan mengingkari agama nenek moyangmu. Lihat, sehingga tidak mengucapkan kalimat tauhid hingga akhir hayat. Nah, ia tidak tahu kalau sekiranya ia hadir sebagaimana sikapnya dalam menghadapinya, demi Allah telah terjadi pada zaman Rasulullah beberapa kaum yang dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka, karena mereka tidak menyambut seruannya dan tidak membenarkannya. Apakah kalian tidak memuji Allah Azza wa Jalla ketika Dia mengeluarkan kalian dalam keadaan tidak mengetahui sembahan apa-apa kecuali Rabb kalian? Ini di antara nikmat yang harus kita syukuri di masa kita. Kita mungkin sering mengatakan hidup di zaman yang mendekati hari kiamat. Fitnah zina, fitnah judi, fitnah semuanya, fitnah dunia dibuka sama ini. Memang berat. Tapi di sisi lain kita harus sadar bahwa kita tidak dihadapkan berkumpul dengan orang-orang yang begitu kuat menyembah berhala. Maka dikata Mikdad, bersyukurlah. Lihat keutamaan ahli ilmu ya. Memiliki pandangan yang begitu tajam, begitu luas. Kita kadang hanya memandang satu sisi saja. Tapi lihat Al-Mikdad bisa memberikan cakrawala yang luas, memberikan pemahaman yang lebih. Hal yang tampak sederhana, tapi mendalam bagi ahli ilmu. Maka disinilah di antara hal baik yang harus kita usahakan adalah suhbatu ahli ilmi. Mendampingi ahli ilmu. Dan bersama ahli ilmu itu, ikhwati fil azanallahu wa iyyakum, ini nasihat buat saya pribadi juga, untuk menyerap faidah, belajar dari beliau, baik dalam majelis maupun di luar majelis. Kadang-kala kita bersama ahli ilmu, merasa senang, merasa dekat, tapi hanya dalam obrolan santai, mohon maaf, menyalurkan hobi, entah itu kopi dan jalan-jalan sebagainya, tanpa berusaha meniru hal-hal baik dari beliau, atau merekam hal-hal baik dari beliau. Baik, wallahu a'lam bishawab. Lalu setelah itu kalian membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kalian. Allah mencukupkan bala, cobaan pada orang-orang selain kalian, yaitu generasi terdahulu oleh kalian. Demi Allah, sungguh Nabi SAW telah diutus dalam keadaan paling sulit, yang tidak pernah seorang Nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu. Dalam kekosongan masa, tidak diutusnya Nabi, maksudnya fatrah, dan juga di masa kebodohan yang sangat kuat. Mereka tidak tahu bahwa agama lebih utama dari penyembah berhala. Saking kebodohan sangat kuat, saking lamanya tidak ada nabi, masyarakat pada umumnya tidak tahu bahwa yang dibawa nabi adalah lebih baik daripada kebiasaan mereka. Tidak percaya, silahkan kita masuk ke daerah yang kebudayaan mereka masih kuat. Nah, pernah dengar kisah, mungkin sudah lama cerita ini ya, seorang pendeta yang masuk Islam yang ingin berjumpa dengan Syekh Abdul Razak, orang Kalimantan. Nah, seorang pendeta yang masuk Islam sebab seorang ikhwan yang bekam sama ngajarin ngaji. Seorang pendeta dari suku Dayak masuk Islam, ingin berjumpa kepada Syekh Abdul Razak karena membaca bukunya. Yang akhirnya tidak bisa berangkat ke Jakarta, hanya ikhwan tersebut dan keluarga yang diberangkatkan karena saat itu sakit. Ikhwan ini tidak balik lagi ke daerah tersebut karena apa? Budayaan di tempat tersebut yang tidak bisa dihindarkan. Termasuk pendeta ini mengakui dia masuk Islam dan mengakui menyadari alasan ikhwan ini untuk tidak balik lagi gara-gara beberapa orang masuk Islam tidak bisa meninggalkan kebudayaan adat daerah tersebut.
Ini kan begitu berat sebenarnya. Kalau sebuah budaya sudah melekat berat. Maka sekali lagi bersyukur Allah Subhanahu wa taala di masa ini kita berikan di takdir masa ini dan kita dijauhkan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa furqan yaitu Al-Qur'an yang membedakan antara yang benar dan yang salah dan dibedakan pula dengannya antara ayah dan anak. Apa maksudnya? Sebab hidayah, sebab Islam di zaman itu pisah antara ayah dan anak. Anak ada yang anaknya mengikuti Nabi, ada yang ayahnya tetap dalam kekufuran, sehingga bisa. Atau sebaliknya, ayahnya masuk Islam, anaknya tidak masuk Islam. Bahkan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa diceraikan karena suami mereka berdua masih dalam kufur dan tentu anak-anak Rasulullah mengikuti ayahnya karena kebenaran. Kecuali Zainab kemudian di situ suaminya nyusul setelah perang Badar masuk Islam. Masyaallah. Saat itu sangat berat, keluarga bisa pecah. Nah, mungkin hal yang kita hadapi saat ini kita dalam satu keluarga, kita sudah mencoba mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ada keluarga-keluarga lain yang mungkin masih merokok, masih dengan meninggalkan sholat, atau mengikuti pemahaman lain yang tidak memperhatikan sunnah, bahkan terbiasa dengan amalan-amalan bid'ah. Itu yang kita hadapi saat ini, tidak seperti di zaman saat itu keluarga kafir bahkan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walillahil hamd. Hingga seorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudaranya yang kafir sedangkan kunci hatinya telah dibuka oleh Allah dengan iman. Dia masuk beriman tapi keluarga-keluarganya ada yang masih kafir dan mengetahui bahwa jika dia, ayahnya dan selainnya mati pasti akan masuk neraka. Lihat. Ini hubungan keluarga. Kalau kita keluarga kita itu begitu kuat. Terus di antara keluarga kita ada yang masih kufur, naliyadzubillah, atau masih tidak mengerjakan salat. Ada perasaan sedih dalam hati. Dia akan mendapatkan murka dari Allah, dia akan kelak di akhirat akan susah. Itu harusnya sedih dalam hati. Afan ini kan kadang beberapa orang itu merasa bangga kalau dalam keluarganya heterogen ya. Ada keluarga saya ini ada yang ikut kelompok ini nih, ada yang kelompok ini, ada yang masih non muslim juga. Kita damai-damai saja gitu. Harusnya kita merasa sedih dalam hati. Punya harapan mereka juga Allah selamatkan sebagaimana Allah beri hidayah kepada diri kita. Lihat kesedihan para nabi ketika keluarganya tidak ikut dalam kebenaran. Seperti Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika sudah naik bahtera, putranya dipanggil untuk masuk ikut berangkat dan beriman, tapi menolak, malah pergi ke mana? Ke gunung. Ya, bagaimana sedihnya sampai berdoa Nabi Nuh, ya Allah, sesungguhnya putraku adalah keluargaku. Sedangkan Allah pernah berjanji kepada Nabi Nuh, Allah akan menyelamatkannya bersama keluarganya. Putraku adalah keluargaku. Meminta kepada Allah. Kemudian Allah jawabi, dia bukan bagian keluargamu karena tidak ikut beriman. Pisah. Kesedihan dari seorang ayah, anaknya masuk neraka. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim. Siapa keluarganya yang kafir? Ayahnya sendiri. Bagaimana? Sedihnya Nabi Ibrahim. Nah, sampai di akhirat kelak, ya, ingin mendoakan kebaikan untuk ayahnya. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Nah, istrinya dan juga keluarganya, istrinya. Ya. Bagaimana kesedihannya? Luar biasa sedih. Harusnya itu sedih. Dan terakhir Nabi Muhammad. Di antara lagi Nabi Muhammad. Siapa keluarganya yang disayang yang kemudian tidak masuk Islam? Pamannya Abu Thalib. Dan beliau begitu sedih makan hal itu. Sampai beliau berdoa agar diringankan hukumannya Abu Thalib. Nasallallahu alaihi. Begitu juga dengan kita. Ya. Kebalikannya ya,
Kalau kita mendapati anak kita sholat berjamaah 5 waktu, kemudian bisa baca Al-Quran, berakhlak yang baik, punya keinginan belajar ilmu lebih banyak, apalagi yang kita harapkan? Dunia pun kalau kita kejar akan terbatas hingga usia kita meninggal. Nah, anak kita pun udah meninggal. Kalau kita melihat anak kita seperti itu, sudah harusnya kita begitu bahagia. Jangan khawatir tentang, oh anakku nanti ini kalau fokus agama, kelak jadi apa? Nah, bagaimana? Kelak bagaimana kehidupannya? Kita tanya balik, apakah kita pernah merasa kasihan atau mengasihani Rasulullah SAW yang tidur dengan beralaskan apa? Pelepah kurma. Atau menertawakan kemiskinannya? Apakah kita pernah mengasihani Rasulullah karena kelaparan seharian, masuk ke rumah tanya kepada istrinya, adakah makanan hari ini? Tidak ada. Kemudian beliau berpuasa? Tidak. Apakah mengurangi kemuliaannya? Tidak. Nah, karena itu ketika anak kita, saudara kita, orang tua kita sudah mulai sibuk dan fokus terhadap agamanya, maka berbahagialah dan berdoalah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang di akhir ayat ini, di akhir hadis ini yang dicantumkan. Doa yang harus kita panjatkan selalu sebagai bukti cinta kita kepada keluarga kita. Kita doakan keselamatan buat mereka pula. Dan jadikan walladzina yaquluna rabbana. Ayat ini di surah Al-Furqan ayat 74. Membahas tentang apa sih? Tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Terus beberapa sifat ibadur rahman, dan di akhir di antaranya yang mereka selalu berdoa, Rabbana hablana, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina, berupa istri kami, keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan. Kenapa menyejukkan pandangan? Karena melihat mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang menyejukkan pandangan. Kalau kira gini, kalau kita melihat, lebih senang lihat anak kita pandai dalam yang udah besar, sukses bisnisnya, tapi ibadahnya kendor, hati kita kok senang, berarti dapat dilihat hati kita ini kecondongannya ke arah mana? Dunia. Kalau kita melihat anak kita, ya, mungkin di masalah urusan dunia tidak begitu makmur, tidak begitu sukses, tapi ibadahnya kuat dan berilmu lagi, kita senang, berarti bersyukur kecondongan hati kita ke arah agama, ke arah akhirat. Nah, dan termasuk doa ini, kita memohonkan agar keturunan kita, termasuk istri kita, ya, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Ketika kita belum bisa memberikan nafkah yang cukup untuk segala kebutuhannya, dia bisa bersabar. Dia bisa mengatur nafkah yang kita berikan ini dengan seksama. Dia bisa menjaga sholatnya di rumah. Dia mendengarkan perkataan kita. Dia mendampingi anak-anak kita agar taat pada Allah. Wanita yang salihah. Nah, wanita yang saleh itu yang bisa menyejukkan mata. Kalau kita melihat istri kita tanpa pakai kucal, bau dapur, nah, tapi semua itu tadi terjalani, terus kita merasa, nggak menarik. Berarti kecondongan hati kita kemana? Fisik dunia. Nah, kalau dalam melihat istri kita sosialita tanpa di medsosnya, naudzubillah, menampakkan kecantikannya, daya tariknya, nah, jalan di mana di bawah jalan semua orang memujinya, terus kita bangga, dari tampak apa? Kecondongan kita kemana? Dunia. Nasallallahu al-afiyah. Sedangkan di sini kita doanya qurrata a'yun, penyejuk mata, baik di dunia maupun ketika di akhirat. Ketika kita meninggal pun juga sama, menjadi senang karena keluarga yang kita tinggal menjadi orang-orang yang
tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat ini doanya waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Apa maksudnya? Contoh bagi orang bertakwa. Ketika kita ingin istri anak kita bertakwa, contohnya siapa? Kita yang lebih contoh bagi mereka. Jangan menyuruh anak sholat, puasa sunnah, sholat qobliyah, berangkat masjid cepat, kitanya masbuk. Nah ini jangan. Harusnya kita memberikan contoh. Dan ini memang berat, tapi kita dibantu dengan doa ini, waja'alna lil muttaqina imam. Anak kita di sekolah diberikan arahan untuk ngaji rutin murojaah anak. Nah, kitanya pantengin aja, enggak ikut baca Quran. Nah, nasallallahu al-afiyah. Taib. Penjelasan kata atuba, kebaikan atau kebajikan. Nah, diingat-ingat istilah-istilah ini biar nanti ketemu di hadis lain atau bahkan di ayat Al-Qur'an kita bisa paham. Lawadidna, sungguh kami berharap, dari kata wuddah atau mawaddah. Nah, wadda ya waddu, ingin atau berharap. Ustudhiba, dibuat marah. Akar katanya apa? Wadobun, kemarahan. Kabbahumullah, Allah mencampakkan mereka, mengabaikan mereka. Nah, di hari kiamat nanti, di antara siksaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah pengabaian. Allah tidak mempedulikan. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak berbicara, tidak mau berbicara dengan mereka. Allah tidak melihat mereka. Mereka tersiksa, menyeru, ya Rabb, amin. Allah abaikan mereka. Ini salah satu siksaan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah tidak memperdulikan mereka. Nah, manakhir jamak dari minkhar. Kata tunggalnya minkhar, yaitu lubang hidung. Lubang hidung. Yatamanna muhdiran, berharap dia hadir atau hidup, ghayyabahullahu anhu, di tempat atau di masa yang dia tidak mungkin ada di tempat itu. Nah, kufitumul bala, dari kata kifayah. Kifayah itu penjagaan. Allah telah mencukupkan bala, cobaan, pada orang-orang selain kalian. Artinya tidak menimpakan kepada kalian, tapi yang merasakan orang lain. Fatratun, masa di antara dua nabi, atau masa tidak didampingi nabi saat itu. Sepeninggal nabi dan belum diutus nabi berikutnya. Sedangkan sekarang termasuk masa fatrah atau tidak? Tidak. Nah, karena nabi terakhir sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kemudian yang melanjutkan tugas para nabi adalah para pewarisnya. Siapa? Ahli ilmu, ulama. Nah, wallahu alam. Al-jahiliyah, kebodohan dan kesesatan sebelum datangnya Islam. Nah, al-jahiliyah, kebodohan dan kesesatan sebelum datangnya Islam. Kemudian al-furqan, yang dimaksud al-furqan adalah Al-Quranul Karim. Disebut al-furqan karena membedakan, karena ayat Al-Quran tegas sehingga tampak mana yang benar, mana yang salah. Nah, di antara nama-nama Al-Quran ada An-Nur, Al-Huda, Al-Kitab, dan seterusnya. Fala taqirru ainuhu, tidak membuat senang dan tidak pula ridho. Nah, kandungan hadis, jika seorang mukmin melihat keluarganya ada yang sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya menjadi senang dan tentram, disebabkan ia membantu dirinya dalam urusan agama dan berharap mereka bisa bersama-sama di surga kelak. Yang tadi kita bahas. Harusnya hati kita senang melihat keluarga kita berada dalam ketaatan. Kenapa kok senang? Sama-sama dalam kebaikan dan kelak ada kemungkinan dikumpulkan bersama lagi di surga. Jadi ada catatan tambahan dari Ustaz Mufli titipan, sebaliknya seorang mukmin akan sedih. Nah, jika belum catatan, satu, kafir, keluarganya ada yang kafir. Yang kedua,
bermaksiat, bergulat dengan maksiat. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Kalau kita melihat keluarga kita ada yang seperti itu, harusnya kita sedih. Mungkin seringnya kita melihat keluarga yang seperti itu kita tinggalkan, putus hubungan, putus komunikasi. Padahal harusnya kita menyelamatkan mereka sebisa mungkin yang kita bisa ajak. Bahkan Rasulullah mendampingi pamannya Abu Thalib hingga ajal terakhir, membujuknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, anak yang menyenangkan hati adalah anak yang solih. Tidak semua anak bisa menyenangkan hati. Ada catatan dari Ustaz Mufli, bisa dicatat sebagaimana anaknya Nabi Nuh. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh. Kemudian Ustaz Mufli juga memberikan tambahan faidah. Yang ketiga, keutamaan sahabat Nabi, yaitu melihat Nabi beriman dan masuk surga. Melihat Nabi beriman dan masuk surga. Nah, ini keutamaan sahabat-sahabat Nabi ketika bisa melihat Nabi, mendampingi Nabi, dan mereka beriman dan pasti masuk surga. Seluruh sahabat masuk surga. Beliau menambahkan di poin ketiga, faedah ketiga ini jauh lebih berharga daripada semua yang ada di dunia. Ini jauh lebih berharga daripada semua yang ada di dunia. Nah, yang keempat, Ustaz Mufli menambahkan, jikapun ingin memuji sahabat, gunakan kalimat yang benar. Dan umumnya digunakan ulama. Dan umumnya digunakan ulama. Apa maksudnya? Berikan bahasa-bahasa yang sesuai gitu ya. Tinggalan. Terlalu cepat. Nah, udah lama enggak tulis tangan ya, ngetiknya. Nah, jikapun ingin memuji sahabat, gunakan kalimat yang benar. Dan kalimat yang umum digunakan ulama. Dan kalimat yang umum digunakan ulama. Saya ulangi, jikapun ingin memuji sahabat, gunakan kalimat yang benar dan kalimat yang umum digunakan ulama. Sudah? Nah. Taib. Nah, jadi kadang kita kayak tadi, mempunyai keinginan mengungkapkannya pun harus dibahasakan yang baik. Nah, bahasakan yang baik agar tidak salah. Gimana biar tahu cara memuji sahabat yang benar? Sebagaimana para ulama cara memuji? Ya baca tentang manaqib para sahabat atau biografi para sahabat. Baca biar tahu bagaimana para ulama memuliakan mereka. Nah, jangan malah nanti salah diungkapkan berlebihan, bisa terbang, bisa ini, bisa memadamkan api neraka. Nasallallahu alaihi. Nah, bukan sahabat lagi, nah. Maka kita ikuti gaya bahasa ulama, gaya ini. Secara tidak langsung, sebenarnya kalau kita membaca kitab-kitab yang memuji dan menunjukkan keutamaan para sahabat itu, secara tidak langsung memberikan bayangan dalam tata cara hidup. Terbentuk nanti. Nah, di dalam jiwa kita. Begitupun anak-anak kita bacakan kisah-kisah mereka agar ada di benak mereka bagaimana sih hidup itu. Tujuan hidup gimana. Di saat digencar di media sosial,
Pak anak-anak muda ditunjukkan kehidupan itu dengan kemapanan, dengan jalan-jalan, dengan hobi, dengan kebebasan, dengan ini dan itu. Contoh buruk sekarang luar biasa. Ada yang agnostik ya, ada yang tidak memilih agama, ada yang ini, semua ditunjukkan. Senang-senang itu membuat konten-konten konyol dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Yang kelima, ada 9, saya percepat ya, maafkan. Menunjukkan buah hati butuh pendidikan. Menunjukkan buah hati butuh pendidikan. Anak terdidik butuh orang tua terdidik. Anak terdidik butuh orang tua terdidik. Orang tua terdidik butuh belajar. Orang tua terdidik butuh belajar. Saya ulangi, menyejukkan buah hati butuh pendidikan. Anak yang terdidik butuh orang tua terdidik. Orang tua terdidik butuh belajar. Nah, jelas ya? Faedah dari Ustaz Hafizahullah. Yang keenam, doakan anak seperti dalam ayat. Doakan anak seperti dalam ayat. Ayat apa? Surat apa tadi? Al-Furqan ayat 74. Nah. 7. Bersyukur jadi seorang mukmin. Bersyukur jadi seorang mukmin. Ya. Kita sekarang di masa manapun selama jadi orang mukmin tetap bersyukur jadi orang mukmin. Yang kedelapan, kondisi kita sekarang ibarat tinggal panen. Kondisi kita sekarang ibarat tinggal panen. Sekali lagi, kondisi kita sekarang ibarat tinggal panen. Siapa yang menanam dan susah payah? Para sahabat. Nah, kita sudah masuk wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita termasuk afwajan itu. Masuk Islam secara berbondong-bondong. Sudah hasilnya. Ketika tugas Rasulullah sudah selesai bersama dibantu para sahabat, kita yang afwajan nih. Nah, berarti tinggal apa tadi? Panen. Maka disyukuri. Yang terakhir yang ke-9, kondisi jahiliyah yang buat Allah murka. Kondisi jahiliyah yang buat Allah murka. Sudah. Tapi sebelum ditutup, tadi di hadis kondisi jahiliyah apa yang disebutkan di hadis tadi? Menyembah berhala. Nah, menyembah berhala. Baik. Kalau mau mempelajari tentang perkara-perkara jahiliyah zaman dulu yang tidak boleh kita ikuti, belajar kitab apa? Masail Jahiliyah. Dulu pernah dibahas sama Ustaz siapa di sini? Ustaz Abu Ahmad Rafi'i. Ingat saya pernah beliau. Nah, kalau cari-cari di YouTube ya, ceramah-ceramah tentang masail jahiliyah ada sekitar 122 permasalahan jahiliyah. Jangan-jangan ada satu terlebih pada diri kita. Nah, kemudian atau beli bukunya dibaca-baca agar kita terhindar dari masalah-masalah jahiliyah yang bisa menimbulkan apa tadi? Murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nasallallahu taufiq wassadad. Kita cukupkan. Mohon maaf lewat waktunya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.